Kita ke kabar lain pemirsa, keluarga Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan atas penangkapan Peggy. Pengacara Peggy siapkan bukti bahwa Peggy tidak berada di Cirebon saat jasad Vina dan Eki ditemukan. Kuasa hukum Peggy menyiapkan 5 saksi dan bukti-bukti lainnya. Pasca penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, tim pengacara Peggy alias Peron segera mengajukan pra-peradilan. Polisi disebut-sebut salah tangkap sosok Peggy Setiawan yang dicari. Kuasa hukum Peggy menyiapkan 5 saksi yang merupakan rekan buruh bangunan hingga ayah dan adik Peggy. Saksi-saksi telah memberikan keterangan kepada polisi bahwa Peggy tidak berada di Cirebon pada saat jasad Vina dan Eki ditemukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Selain itu, tim pengacara Peggy sudah menyiapkan bukti lainnya. Salah satunya bukti pembayaran gaji Peggy saat bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung pada 26 Agustus 2016. Ada sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceng. Selain kita bukti saksi-saksi yang ada di sana, mungkin ada beberapa catatan bahwa pada saat tanggal 26 Agustus 2006, Peggy masih menerima pembayaran dari Ko Aceng. Berarti itu kan walaupun hanya catatan kecil, itu kan membuktikan bahwa Peggy masih bekerja gitu, bahwa dia masih menerima pembayaran dari proyek pembangunan rumahnya Ko Aceng tersebut. Menanggapi rencana pra-peradilan dari pihak Peggy atas salah tangkap, Polda Jawa Barat siap menghadapi pra-peradilan itu. Di Treskrimum Polda Jabar meyakini pihaknya tidak salah tangkap terhadap Peggy alias Peron yang telah dirilis sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam. Namun manakala akan ada pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Ya, itu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Polda Jawa Barat kesulitan menangkap Peggy alias Peron karena Peggy mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Polisi juga menyebut ada upaya dari pihak keluarga menyembunyikan Peggy. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Ervan Septiawan dan Cepi Kurnia TV One mengabarkan. Teman sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yaitu Linda memenuhi panggilan tim Reskrim Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota. Ya, selama 5 jam Linda diperiksa dan dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik pada Senin malam. Linda didampingi kuasa hukum Vina keluar dari Mapores Cirebon Kota usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Dalam pemeriksaan tersebut Linda diperiksa oleh penyidik dari Polda Jawa Barat dan diberikan 30 pertanyaan. Linda mengaku dirinya merupakan teman biasa Vina, bukan teman dekat seperti yang beredar saat ini. Dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, teman tongkrongan doang. Iya. Saksi kunci kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, Linda, kembali muncul di depan publik. Dan berikut kami hadirkan penuturan keluarga Linda kepada reporter TV One Kristanti Yosefa dan Leo Satya serta juru kamera Andri Panca.
Saat ini saya sudah berada di kediaman dari Linda yang mana merupakan saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki, yang mana Linda ini juga merupakan teman main dari Vina seperti itu. Dan kalau Anda dapat lihat di belakang saya, ini merupakan kediaman dari Linda, yang mana di sini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini memang Linda tinggal bersama dengan keluarganya, seperti itu. Ada dari neneknya dan juga dari ibunya serta juga adik-adik dari Linda. Di sini merupakan tempat atau kediaman dari Linda seperti itu. Dan yang mana juga di sini ini merupakan tidak jauh dari pusat kota Cirebon, terletak di sekitaran pusat kota Cirebon. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari keluarga Linda. Sudah ada bersama kami ibu dari Linda. Ibu, sedikit kita berbincang ya. Ibu, sedikit kalau dari yang Ibu tahu, sebetulnya seperti apa kedekatan Linda mungkin dengan mendiang dari Vina? Kalau saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah, atau Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak, Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Makanya saya sedikit shock juga sih ya dengan berita-berita di luar itu, apalagi sampai netizen ngebully gimana-gimana yang sebenarnya itu nggak benar gitu loh, Mbak. Jadi kita orang tua, khususnya saya ya, ngerasa amat terganggu, terpukul. Ya mungkin mental anak saya itu kena juga, ya wajar saya ibunya juga sampai ibaratnya ngerasain sama seperti dia gitu, Mbak. Itu semuanya karena emang nggak benar gitu. Ya seperti itu, Mbak. Oke, terakhir Ibu, kalau ada yang bisa disampaikan oleh Ibu mewakili Linda, kira-kira akan menyampaikan apa? Ya kalau saya yang saya rasakan ya mungkin sama seperti yang dirasakan Linda saat ini. Pengen semuanya itu udah cepat, semuanya itu selesai. Yang kami mau saat ini tuh hidup tenang, damai, aman gitu loh, Mbak. Untuk sekarang kan sepertinya kami itu tidak tenang, padahal kami tidak, ibarat kasarnya tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Anak saya juga tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya nggak benar sebenarnya gitu, Mbak. Iya. Ya, itu tadi pemirsa sedikit perbincangan kami dengan ibu dari Linda. Permisi Ibu, dan tidak hanya ibu dari Linda, kita juga sudah bersama dengan paman dari Linda, Mas Rudi. Sedikit kita berbincang ya Mas Rudi tentang sosok dari Linda. Kalau dari Mas Rudi melihatnya sendiri seperti apa? Ponakan saya. Ya kalau saya perhatikan atau saya nilai sih, ponakan saya emang beda dengan anak pada umumnya, terutama dalam hal kayak gitu ya. Kayaknya dia punya kelebihan sih, Mbak, dalam hal mistis atau supranatural gitu kan, mudah dimasuki arwah-arwah atau roh gitu ya, seperti itu sih kurang lebihnya sih tentang ponakan. Bahkan ibaratnya kan dia ini ibaratnya kerasukan itu kan bukan cuma pas tragedi kejadian ini aja, jauh-jauh sebelumnya, semenjak dia kecil juga dia sering merasakan hal seperti ini ya, seperti itu sih. Oke Mas, pada waktu Linda kemudian kemasukan arwah dan lain sebagainya, ini kan pihak dari keluarga Linda kemudian memanggil keluarga Vina. Apakah ada kedekatan antara keluarga Linda dengan Vina atau mungkin seperti apa? Oh ya, ini mungkin secara kebetulan atau gimana ya Mbak ya. Kebetulan saya itu sebenarnya kenal sama keluarga almarhumah itu. Kakaknya, bibinya saya kenal, makanya pas kejadian kerasukan itu, ketika itu kami rasa itu yang masuk ke dalam raga ponakan itu ibaratnya almarhumah yang kemarin meninggal atau apalah, orang mengatakan kan beda-beda ya, ada yang bilang itu jin atau bilang apa. Cuma kan ibaratnya kan secara komunikasi sesaat kan yang diucapkan dalam
Raga itu kan mengarahnya ke sana. Makanya kan saya sebagai orang yang mengenal keluarga mereka itu kan spontanitas lah, bentuk dari empati sebagai teman. Langsung saya hubungi kakaknya pada saat itu, malam itu. Datanglah pada itu kan kakaknya itu sama bapaknya. Kalau nggak salah kan ibunya lagi di luar negeri ya. Ya seperti itulah, ketika kakaknya datang, ya akhirnya kan biar kakaknya sendiri yang komunikasi. Katanya sih ada yang mau disampaikan, ya mangga, sok ngobrol sendiri aja sama pihak keluarga, ibaratnya kan ya seperti itu sih waktu kejadian kerasukan pada malam itu. Oke, jadi memang sebelumnya Mas Rudi sudah mengenal dari keluarga Vina. Siapa Mas yang yang dikenal dari keluarga Vina, yang mungkin dikenal dekat? Ya, seperti apa hubungannya mungkin? Salah satu ya kakaknya yang Marliana itulah, kita teman nongkrong, ngopi-ngopi bareng seperti itulah. Makanya kan ya respect aja ibaratnya kan. Bukan respect sih, apa sih dibilangnya, spontanitas lah. Kita juga ada kontak personnya kan begitu. Makanya ketika dilihat emang Raga ponakan saya yang masuknya kan yang kemarin habis kejadian, makanya respect saya telepon gitu. Awalnya ketika saya telepon juga mereka kaget, nggak percaya kan, kok bisa aja ya, mangga kesini aja langsung, kata sok kamu lihat sendiri, kamu tanya ke sendiri. Makanya terjadilah hal perekaman dulu seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Rudi. Waktunya, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan keluarga dari Linda, dari Ibu Linda dan juga paman dari Linda. Dan kita tentu berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan supaya keluarga juga dapat mendapatkan ketenangan dan juga kedamaian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan.